kalau diakali dia tidak standar selesai kalian. Saya suruh bongkar. Bongkar ya. Makanya sudah disampaikan tadi, program gerai ini bukan proyek, tapi program. Karena ini tidak ada tender. Ya, semua atas kendali saya selaku kelakian. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcast dari desa. Hari ini kita berkumpul di salah satu titik KDMP di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwe, Kabupaten Kediri. Saya perkenalkan narasumber kita hari ini cukup banyak, mulai dari depan saya, seorang aktivis, seorang tokoh masyarakat yang cukup dikenal untuk Kediri Raya. Mas Priyo, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih. Salaman sih tante. Aku penulis gak ketemu. Ini saudara saya ini. Jadi sehat terus. Pak sehat. Ini siapa Pak Kades iki? Ya. Ayo mau lagi. Pak Kesra. Kau Kesra. Silakan. Apa iki kok kabeh dikelompokne kok. Oh ya. Mungkin rekan-rekan dulu keliling satu persatu. Ada mungkin sedikit yang belum kenal dengan. Terima kasih atas waktunya. Hari ini mungkin momentum kita ya. Salah satu titik yang saat ini mungkin jadi rasan-rasan, baik di warung, bahkan di kafe-kafe, bahkan di hotel-hotel, bahkan mungkin di sisi-sisi pengadilan juga seperti itu. Mungkin masyarakat Kota Kediri mungkin sangat paham siapa saya, bahkan warga Kabupaten Kediri, mungkin Indonesia juga mulai paham. Saya aktivis anti korupsi, mungkin satu-satunya sosok yang mungkin cukup dijadikan musuh bersama oleh seluruh maling-maling Kediri ya. Terakhir yang viral mungkin sabu ngayam, ya, saya sabu bersih itu ya kan. Saya mohon maaf juga kepada rekan-rekan yang biasa ngantongi atensi, kan gitu loh. Jadi pada prinsipnya saya juga mendengar. Terima kasih Pak Kades, monggo. Pak Ades, silakan duduk. Lanjut. Ini jadi iklan nih. Iklan. Desa Wonorejo. Saya lanjutkan kembali ya Pak Kades, mohon izin. Nah, di hari-hari terakhir ini kita nggak tutup mata, nggak tutup telinga, kita mendengar banyak rasan-rasan yang cukup viral. Salah satunya mungkin ya bisik-bisik, rasan-rasan, bahkan cenderung menuju fitnah tentang adanya dugaan ya suap menyuap, upeti, tetek bengek lah yang dilakukan oleh oknum, bahkan divideokan di situ pakai seragam coklat lah, saya nggak perlu sebut coklat yang mana apa, coklat macam-macam ya. Kan ada kadang-kadang orang tuh bilang barangkali, kan barangkali nggak semuanya bagus, ada batu, ada yang kuning itu, ada yang coklat itu, barangkali yang cukup buruk juga kan gitu. Kalau saya kan memitigasinya dari aspek korupsinya. Saya juga dari awal bulan 9 saya ikuti KDKMP ini seperti apa, program mulianya presiden ini seperti apa, konsepnya seperti apa, sehingga outputnya nanti seperti apa. Intinya APBN, apapun uang yang didapat dari BUMN, yang didapat dari aset, penyewaan, tetek bengek maupun pengelolaan melalui pajak segala macam, ini kan uang rakyat. Bagaimana uang rakyat ini? Yang penting kan awal dan ujungnya punya kebermanfaatan seperti apa. Setelah 3 bulan saya ikuti, ini konsep yang sangat ambisius. Sesuatu kalau kita di bahasa aktivis itu sebuah agresi APBN. Kenapa? Silakan cek. 9 tahun kurang lebih. Setiap desa terima 1 sampai 2 miliar untuk dana desa. Outputnya hari ini apa? Sampai lihat. Kalau kita bikin gampang, 1 tahun 1 miliar saja, berarti selama kekuasaan yang lama 9 miliar yang sudah ditransfer ke daerah, yang sudah diberi otonom penuh kepala desa itu mengelola. Apa hasilnya hari ini? Pak Kades bisa lihat sendiri, apa sisa dari dana desa 9 tahun. Nah, kenapa saya katakan sebuah agresi APBN? Keberanian Pak Prabowo memotong mata rantai politik itu. Kenapa? Itu bagian dari politisasi anggaran. Karena apa? Honor yang dijaga ini pasti mau ganti, Pak.
kepala desa sebusuk-busuknya, mohon maaf kepala desa, dia punya akses untuk menggerus suara rakyat. Dia punya akses untuk mengangkat suara masyarakat. Karena apa? Masyarakat pasti tahu Pak Kades biyen waktu jadi sangune jelas. Sehingga kena dijaga ke masyarakat. Jadi politik ini sebuah esensi cara pandang kita memitigasi ke depan. Pak Prabowo lawan itu. Kalau Pak Prabowo intinya itu untuk kekuasaan, hari ini cukup kepala desa terus dan nanti bisa dilanjutkan. Lanjutkan itu pasti jadi lagi. Tapi beliau paham ini uang rakyat. Apa manfaat rakyat? 9 tahun sekian ribu triliun yang sudah dibakar di desa. Sisanya paling got yang sudah mampet hari ini. Sisanya aspal udah paling ngelontok semua. Nah, hari ini saya coba bandingkan, saya mitigasi dengan cukup 1 sekian miliar. Lihat di belakang asetnya ya. Ini desa salah satu desa kecil. Bagaimana desa nanti di ujung Gunung Kelut itu yang mobil masuk aja susah bisa punya aset seperti ini. Sekian puluh tahun desa dikelola dengan manajemen yang besar. Punya aset apa? Baru 1 tahun Pak Prabowo menelurkan program KDM sudah punya aset segini besarnya. Bangunannya segini. Ini, Anda bisa bayangkan 5 tahun ke depan berapa asetnya desa ini? Gimana Pak Kades? Logika. Berarti Anda ikhlas gak uang rakyat Anda dipakai gini? Ini logika. Terlepas dari sebuah tindakan baik, pasti ada 2 persepsi yang menerima. Satu baik, kedua kurang baik. Ada 2 mitologi di dalam melihat itu. Yang pertama adalah kepentingan, itu yang paling utama. Terus yang kedua, literasi atau mindset. Mindset ini tergantung tingkat keterdidikan masyarakat. Tingkat bagaimana pintar, rendah, SDM masyarakat itu. Di luar apa Pak? Itu logika aja. Sak bajingan nih gajah. Saya soteng warak leren Pak. Biarpun mangan sekali mangan itu sakrek Pak. Suket. Cara gajah itu punya sifat yang menungso Pak. Suket di 2 tahun tek Pak saya dulu. Iya, karena gajah mau ada taruh. Manusia kan begitu. Ini yang membedakan ketamaan. Ketika binatang itu kenyang selesai hidupnya. Tapi kalau manusia kenyang pun nggak akan pernah selesai. Sama hari ini rasa-rasa tentang suap tentang iya, potensially di mana uang beredar di situ manipulasi pasti ada. Tapi bagaimana peluang untuk melakukan manipulasi dan korupsi ini menjadi sebuah peluang yang sangat kecil, sistemnya bekerja dengan baik, aparatur pengelolanya bertindak dengan baik. Saya paham konsepnya. Penggunaan anggaran ini berasal dari civil society. Ini negara kita negara demokrasi. Tapi kenapa militer dilibatkan? Saya paham. 9 tahun dikelola oleh sipil, sampai lihat sendiri tadi dicoba role model yang baru, militer dengan konsep, dengan sistem, dengan integrasi yang baik mengawal anggaran ini. Dan saya buktikan sendiri. 3 bulan saya meneliti, kalau di kota Kediri, di Kediri ada yang merasa lebih pintar dari Priok masalah korupsi. Besok pagi saya bujarin saja. Silakan mau Kajari, Kapolres, dua-duanya datang satu podcast sama Priok. Saya tantang mereka untuk bicara apa itu Kediri dan bagaimana korupsi kota Kediri. Tantangan saya terbuka. Saya lebih tahu, lebih baik dari siapapun di Kediri tentang korupsi. Sehingga kata-kata korupsi yang hari ini diarahkan ke Koperasi Merah Putih, saya tergelitik. Saya harus bicara. Saya sudah diam 2 tahun. Kenapa? Maling teriak maling. Itu tuh. Makanya saya minta kepada Gandeng, ayo kita buka-buka. Beliau siap bicara apa dan fakta seperti apa. Literasi mana yang dibutuhkan? Korupsi apa? Korupsi program rakyat, BPNT, bantuan pangan non tunai, anggarannya 17 triliun setiap tahun. Khusus kota Kediri, dalam 1 tahun 27 miliar rupiah. Saya bongkar dari akar, dari mulai warung sampai ke kepala dinas. Kita tahu persis cara mainnya. Kalau kita paksakan itu tak mengedepankan hukum, seluruh kepala desa seluruh orang mungkin masuk penjara. Ya, itu Don. Sehingga hari ini kita hadir, saya akan siap buka. Memang ada peluang, tapi sangat kecil. Dan pihak-pihak yang melontarkan tentang isu-isu korupsi, suap, itu adalah pihak-pihak yang nggak kebagian. Saya yakin itu. Sehingga dia membangun opini, membangun sebuah ini. Aslinya dia sendiri itu. Uang-uang dia sendiri, dia coba ini. Ayo kita uji.
Kedua, di awal proyek ini, namanya Markus. Tahu Markus panjenengan? Makelar kasus. Ini kan biasa. Oh, PU anggarannya tahun ini sekian miliar. Itu dia biasanya sudah biasa bermain, Pak. Aku bolonnya wali kota. Aku bolonnya itu, done foto nih. Telepon di speaker. Bu, aku jalur 10 titik. Jadi dia jual itu dengan fee, dengan komitmen fee. Hari ini pola itu dimainkan lagi. Seolah aku uangnya jandeng. Aku uangnya ke, wah aku untuk 10 ya. 10 saya kejutan. Akhirnya itu jadi pepesan kosong hari ini. Pihak-pihak itu sulit bermain ini memainkan opini yang terbaru. Saya tahu persis siapa pemainnya. Kalau kita perang besok pagi dan selesai persoalan. Oke, terima kasih. Saya menggebu ini karena sudah lama nggak podcast ini, saya cuma mengamati. Tapi kalau menggelinding terus, mafia korupsi di Kediri ini memainkan peran antitesa, saya nggak segan-segan. Akan saya bongkar kembali seluruh APBD Kota dan Kabupaten Kediri. Ya. Siapa-siapa maklar. Karena apa? Saya yakin seluruh anggaran PU hari ini banyak diefisiensi, dikepras sehingga yang biasanya kenyang dari proyek-proyek yang ada hari ini kering semua. Ini fakta. Berapa revitalisasi sekolah, kelas-kelas yang hari ini dipangkas. Ya, got yang biasa setiap tahun dibangun, hari ini di stop semua, nggak ada uangnya. Ya pasti larinya melihatnya kuenya ada di Kopdes, sehingga mereka memainkan opini. Jadi nggak usah kaget ya. Nah seperti itu, makanya saya undang, alhamdulillah disambut dengan baik oleh Dandim, oleh pihak-pihak. Ayo kita buka, kita bicara dari hati. Saya pribadi sebagai aktivis anti korupsi luar biasa. Ini sebuah agresi anggaran untuk kepentingan rakyat. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang pas penyampaian Anda. Ya, silakan. Saya mau izin dulu. Pak Dandim, ini kan paling tidak dari sisi Kang Priyo tadi sebagai aktivis anti korupsi digali juga. Mungkin butuh satu episode lagi untuk mendalami. Nah, ini kita ingin mendengar dari perwakilan masyarakat yang diwakili oleh Pak Kepala Desa. Monggo, silakan memperkenalkan diri, Pak. Silakan disampaikan juga bagaimana sih sebenarnya respon masyarakat terhadap keberadaan KDNP dengan apa yang sudah terjadi sekarang, mungkin bisa disampaikan menjadikan sebagai wakil. Pak ngerokok Pak. Warung udah takut. Pak ngadep bupati ya. Dia yang ngopi lho, ketara ki rakyat. Ya dan wajah ngopi. Penting gak konangan propam. Silakan Pak, kemana? Gayeng. Jadi jangan kaku loh Pak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Dandim, Mas Priyo, dan semuanya yang berkenan hadir. Saya perkenalkan, saya Bapak Muhammad Anas, Kades Wonorojo Kecamatan Madiun. Ya. Kalau mengenai ini KDNP, mohon izin yang biasa ini yang Nusantara Mas Bayati untuk memaparkan atau menjelaskan. Beliau siapa? Mas Bayati. Ini perangkat desa atau apa? Ini kesra. Oh, kapasitas masyarakat. Ini apa? Ya. Perangkat desa ini biasa ki ngomong. Ini jajak ya, Pak. Mohon izin Pak ya. Iya. Biar bukan kita tegas. Baik, jadi gimana yang ditanyakan apa? Kan istilahnya ini kan kita diskusi tentang keberadaan KDNP di Desa Wonorojo ini. Respon dari masyarakat seperti apa? Penjenengan dari istilahnya perangkat desa seperti apa? Biar masyarakat tahu dengan Iya, terima kasih. Jadi begini, kami selaku Kesra dan sangat menjiwai dan tahu bagaimana ruhnya masyarakat kita. Kita sangat dekat dengan mereka, bahkan di momen-momen setiap kegiatan kita bersama masyarakat. Jadi kita mendengarkan dengan adanya gerai KDNP ini, mereka masyarakat senang. Mengapa senang? Karena di desa kita ini sering menjajakan dagangannya itu di sana kesulitan, rebyek. Toh alhamdulillah di
dibuatkan gerai, dibuatkan etalase, Dikasih mobil lagi. dikasih mobil. Nah, harapan mereka yang biasanya jual di kamar dengan HP dipoto, baru kalau ada yang menanggapi, ada yang beli, kalau tidak diam saja. Nah, itu kalau berupa bukan makanan. Kalau makanan, lek kesuwen mambu, Pak. Saya itu mendengarkan sendiri dari masyarakat. Nah, dengan ini mereka sangat senang. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mereka merasakan kalau produk saya dibeli tetangga saya sendiri atau produk orang lain tapi sudah dikulak gerai kita, ya, berarti kita akan menerima sedikit laba. Ya tidak mungkin akan laba itu besar malah nggak payu, Pak. Ya mereka itu sudah mengerti, Pak. Nah, tetapi dengan komitmen mereka sudah biasa berdagang, mereka juga biasa membeli, mereka nanti akan tercipta suatu regulasi, Pak, namanya ya. Bahasa yang seperti itu saya tidak pintar. Pokoknya lek kerep tuku, kerep belanja berarti dia royal duwe-duwe. Ya duwe-duwe iso royal dagangane dhewe payu karena tuku di toko sendiri. Nah, harapannya yang sederhana mereka ini sudah ditangkap oleh Pak Prabowo, saya sangat bersyukur. Nah, mengapa kok demikian? Mereka sudah lama menunggu, Pak, sebenarnya. Sudah lama menunggu. Wong dia itu bikin masak sendiri, OT-OT dititipkan di warung, bikin empek-empek dititipkan di sana, terus bikin apa lagi dititipkan, belum tentu laku. Nah, sekarang ada ini sudah senang, harapannya apa? Harapannya ke depan nanti akan lebih luas jangkauannya. Demikian, Pak. Ya. Saya kira sekilas saja. Baik, terima kasih Pak Kesra. Jadi saya pikir mewakili masyarakat, kemudian saya ingin mendalami lagi dari pelaksanaan tugas ini, bagaimana kondisinya selama ini, kendalanya di lapangan, bisa lancar atau ada kendala apa, mungkin bisa disampaikan ke warga secara umum. Terima kasih atas waktunya, Pak. Atas nama situ dulu. Baik, saya Rizky, saya pelaksana lapangan padat karya KDKM wilayah Paku, Pak. Dalam ini sebagai pelaksana di lapangan. Langsung disampaikan kira-kira apa kendalanya selama ini. Jadi sudah terwujud. Sudah. Ada persoalan apa di lapangan, ada masalah apa yang dihadapi? Selama kita menjalankan untuk masalah di lapangan tidak ada, Pak. Tidak ada. Dalam arti itu segala sesuatu sudah disupport ekstra sama Kodim. Dalam hal ini baik pendanaan, baik material, itu semua disupport penuh sama Kodim. Tinggal kita melaksanakan sesuai dengan gambar dan kita istilahnya sebagai ditugaskan mengawal padat karya, ya kita harus pintar-pintar menata orang. Bagaimana pengawasannya soal spek, kualitas bangunan dan segala macam? Jangan ada yang ngawasin, jangan? Ada, Pak. Dalam hal ini mulai dari Babinsa setempat, terus ada komunitas kalau nggak salah ya Pak Danem ya, Tama Pandan Ramel. Banyak, Pak. Kita Lumayan banyak. Ya, omongannya ini, omongannya ini apa ya? Ini kok bisa? Ini kapan meneh hubungan dagingnya? Pengawas terdepan ini. Ya, oke, silakan duduk. Harus cerita. Yang diawasi dulu, yang bicara dulu. Silakan. Jadi gini, Pak, untuk Babinsa itu setiap hari, setiap pagi sebelum kita datang sudah datang, Pak. Mengecek berapa yang datang, nanti pulangnya jam berapa. Apalagi kalau sudah mendekati turmen, Pak. Ini harus di push lah, akhirnya kita tambah orang. Dan lagi kalau kita ada senam jantung itu kalau Pak Danem keliling, Pak. Karena itu mesti nggak terbayang waktunya kapan. Kita setiap saat bisa malam hari, bisa jam. Nah, ini kita mau jujur-jujur. Gitu loh, iya, Pak. Ya, sampean berarti untuk peluang, mohon maaf ini mau nyopet, mau memanipulasi ganti, itu ada peluangnya bagaimana ini? Ini kita buka-bukaan aja supaya warga tahu. Kira-kira Jadi gimana? boleh katanya di lapangan kita sama sekali tidak bisa, Pak. Terus yang paling agak menjadi rasan-rasan ya, agak poin terus ya. Ada nggak pihak-pihak yang mengaku kayak orang seperti saya, LSM,
wong ormas, wong wartawan media, aku sing etok-etoke gara-gara iki rada salah, Pak. Nek golek-golek sangu ngono lho piye ngono kono ya. Uang rokok lah, uang bensin kan biasanya kan ngono tuh, semua proyek itu begitu. Karena saya yakin ini bukan proyek, apalagi tongkrongi tentara. Iya. Saya yakin mikir juga, jangan gelut mesti kalah lah bocor iki. Ya kadang ini kan ngono tuh. Selama ini kan pengalaman di lapangan begitu di program-program lain, tapi saya yakin dengan pengawasan melekat beliau ini gak mungkin orang-orang seperti saya itu kelejingan kan. Ada yang tambahkan lagi mungkin? Ya, ada tambahan yang dilakukan. Ya, saya rasa ada nambah sedikit, kita juga sama di pelaksana tugas kerja. Jadi alhamdulillah di lapangan itu lancar. Yang jadi disampaikan Pak Tayo tadi, ya kita ada Babinsa dan Ramil yang sudah dijelaskan dari sana. Lain-lainnya kita memang dari Kodim kita ke kita pelayanan kita. Ya, alhamdulillah Pak Ganjar ini seru sekali. Terima kasih Bu. Iya, kita tidak tahu, tahu di lokasi. Harus target harus di sarapan saya. Iya kan pagi-pagi ini harus sarapan ya. Ini bisa warap yo melat nih katanya. Ya ini libur. Ya ada Pak Dandim juga. Malah datang. Iya, datang hari ini. Orangnya mana? Karena kita ada target tertentu. Jadi yang lain-lainnya semuanya kita laporkan ke. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang yang ngawasi ini. Yang paling depan nih, bagaimana Bapak bisa? Orang Sawedi, hari ini nggak ada Dandim, adanya NKRI. Merah putih. KTP ini podo loh. Siap. Bagaimana cara menjalankan tugas? Siap, izin menyampaikan Suka-dukanya. dan yang di sini ini setiap pagi, sore ataupun malam kita dituntut untuk pengawasan. Ini karena kita ada link dari pusat. Nah itu kita harus mengisi sesuai persennya. Oh, ada SOP-nya Siap. yang laporan detail gitu. Siap. Nah itu lapangan sama yang di link itu harus sesuai. Nah, untuk yang lain-lain apa itu ketentuan di portalnya itu harus sesuai dengan yang kondisi di lapangan. Demikian. Tapi mau nak ngongkon belakang. Siap. Tak samonin. Tidak berani. Kita harus bekerja sesuai Biasanya kan ada tupoksi. ngono. Siap. Penting sudah cair. Harus Kira-kira ono bekerja harus sesuai tupoksi, sesuai perintah dan Ramil dan Dandim. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Pak Babin. Ada lagi Pak Babin yang Rasa wedi KTP-ne podo. Nama Male. Kalau mau Siap. tidak Dandim gimana? Tangannya Dandim nggak megang loh. Nah, mungkin itu sekilas ya. Kita bekerja mungkin siang malam sesuai tupoksi begitu. Baik, terima kasih Pak Babinsa. Pak David, monggo, Komandan, silakan nanti. Jadi istilahnya setelah mendengarkan dari warga, dari prolog dari Mas Priyo, situasi fakta di lapangan, apa yang ingin jenengan sampaikan? Ya. Terima kasih Mas Dedot, Mas Rio, Pak Kaur Gesra, Pak Kades, sama pelaksana Kasdim di sini. Saya dari awal dulu saya cerita. Saya di sini menjabat sebagai Komandan Kodim kurang lebih sudah hampir 4-5 bulan. Dari awal saya menjabat, saya pelajari belanja masalah, saya pelajari apa saja program-program yang memang benar-benar kita harus fokus untuk melaksanakan. Ya salah satunya yaitu Koperasi Desa Kelurahan Teramuki. Sehingga setelah saya masuk, langsung saya turun. Mungkin ya Mas ya, saya dan tim pertama yang dalam kurun waktu kurang 1 bulan saya tahu mana desa-desa saya. Dari topik Saya tahu mana babinsa saya. Ya kan? Kurang dari 1 Pantes Pak bulan. Babin Mana desa mana? Desa di Ngancar sana di ujung. ujung ya kan? timur tapi ujung barat. Betul, nah, kan? Sampai di Manggis, di ujung Mojo sana, Semen, mana Tarokan sana. Tarokan,
sampai di apa itu? Semua kepala desa nggak ada yang nggak tahu saya. Ya kan? Kecuali yang kepala desanya yang nggak jarang hadir ya, kepala desa ya mungkin Tapi kalau kepala ini desa perempuan. tetap hadir soalnya. Setiap saya kesini, pasti kesini dia. Aman Pak Kades. Aman Pak Kades. Kalau bisa sama Pak Kades nggak ada, berarti ini nggak jalan ini. Alatnya, sudah. Dan saya ngeceknya tidak akan memberi informasi Random ya? Nah, random, secara random, baik itu jam dinas maupun di luar jam dinas. Tadi Bapak sudah ngasih tahu kan, apalagi hari Minggu kan? Malah bahaya. Itu. Jadi saya di sini selain sebagai Dandim dalam Satgas Koperasi Desa Merah Putih itu, saya juga sebagai kepala pelaksana kegiatan. Sebagai kalagiat ya. Kalagiat di dalam struktur organisasi mungkin Babinsa. Saya baru pertama komandan ada dalam satu struktur organisasi dengan Panglima TNI, dengan Wapang, dengan Dandim, dengan Danramil, dengan Babinsa. Di situ saya sebagai kalagiat, kemudian Danramil saya sebagai koordinator unit yaitu unit fisik gerai KDKMP. Kemudian para Babinsa sebagai kepala unit masing-masing di tiap desa kelurahan. Sehingga sesuai dengan Inpres nomor 9 dan nomor 17 tahun 2025 di situ menjelaskan kepala daerah selaku penyedia lahan untuk progres percepatan pembangunan gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Setelah siap lahannya, baik itu wali kota maupun bupati, langsung Dandim selaku kalagiat melaksanakan pembangunan percepatan. Jadi disitulah sebagai payung hukum saya, sebagai dasar saya untuk melaksanakan percepatan pembangunan ini, sehingga seolah-olah Bapak Presiden itu kayak mana caranya kayak mana gerai KDKMP ini bangun selama 90 hari. Harus jadi ya. Jadi langsung nggak ada urusan, gas terus. Siap. Jadi ya gitu. Jadi alhamdulillah di wilayah Kediri saat ini khususnya di kabupaten dari 344 desa kelurahan itu sudah terbangun 100%. Wih, tepuk tangan dong. Jadi selama saya 4 bulan itu sudah terbangun 344. Di mana waktu saya pertama masuk itu kita urutan 26 dari 31 kodim di wilayah Kodam 5. 5 terbawah berarti. Nah, ya itulah. Saya nggak nyebutkan itu. Porsinya beliau ya. Silakan. Jadi, kemudian alhamdulillah juga setelah kami gas semuanya, ya nggak benar Pak bisa ya? Siap. Jadi setelah Lebaran bulan April itu kita bisa menduduki urutan keempat nasional. Nasional. Karena dihitung dari perhitungannya berapa banyak persentase jumlah target bangun itu perbandingannya dengan berapa yang selesai 100%-nya. Karena kenapa saya tidak bisa naik lagi menjadi dapat urutan nomor 3, nomor 2, bahkan nomor 1, karena kita kan ada kota dan kabupaten. Ya. Sementara kabupaten sudah 100%. Tapi kota masih ada beberapa regulasi yang masih belum bisa diselesaikan. Di antaranya kan lahan hijau. Wilayah kota itu kan ada lahan hijau, LSD, LP2B, LBS. Nah, Yang penting nggak ada LBH-nya. ya itu. Sehingga saya masih terkendala dengan itu, Mas. On progress lah. Ya, mungkin nanti setelah ini ada regulasi yang baru dari Agrinas maupun dari kementerian yang bisa membuat aturan baru bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa berdiri atau bisa dibangun tidak harus luas lahan 600 sampai 1000 meter persegi karena keterbatasan lahan di wilayah kota. Jadinya saya gas
Nah, udah juara 4 kan kemarin kan. Nah, udah saya gas lah. Ya terima kasih sama Mbak Bisa, Siap, ya. Yang di depan ini. Pak Ramil. Itu setiap saat kalau saya ini ya, kalau saya gak ini udah gak ada waktu libur. Kata Bapak Presiden itu kan, nah, itu paling cepat itu ya tentara. Seolah-olah saya kalau membaca impres itu, seolah-olah saya membaca, oh setiap pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan, kau Dandim, kau segera kerjakan itu, langsung, gak ada urusan itu. Gak ada. Jadi langsung Gak ada. Gak ada urusan. Sehingga sejak awal saya mengawasi dan melaksanakan program percepatan gerai ini, sedikit banyak saya belajar, Mas. Sedikit banyak saya belajar apa yang sudah disampaikan tadi sama Mas Rio, Mas Rio, dan apakah ada kecurangan-kecurangan. Nah, itulah saya di sini dari seluruh perwira sampai di wilayah Kodim itu saya pelajari dari bagaimana di memasang food plate, dari membuat pondasi sampai membuat kolom, dinding, sampai slope atas, sampai pemasangan angkur. Saya ini infanteri, tapi saya ngerti, sudah bisa. Sekarang susah dibohongi. Jadi saya pelajari semua. Berapa size-nya, berapa ukurannya, speknya berapa, itu saya pelajari. Sehingga mandor-mandor yang ini Babinsa sebagai mandor, kemudian PIC-nya masing-masing dan Ramil, setiap saya cek kalau tidak sesuai dengan spek suruh ganti. Selesai hidupmu. Bener nggak? Bener nggak? Ini contoh nih. Bisa dibohongin. Kalau tiang kolom yang memang harusnya besi ukuran U 13 ulir ya. Tapi kalau diakalin dia tidak standar SNI. Nah, saya suruh bongkar. Bongkar ya. Ganti baru yang baik. Betul ya Mas ya? Yang membenarkan bukan saya. Kita cross-check ini ya. Keren. Jadi meskipun di setiap pembangunan itu ada revisi-revisi ya. Contoh mungkin yang revisi pertama itu pembangunan balok itu tiang depan yang ukuran 25 kali 30 hingga menjadi ukuran 30 kali 30. Itu semakin secara berjalan itu masih inilah ada banyak perubahan. Sehingga sampai pembuatan ketebalan spandek yang seharusnya tebalnya 0,3, ada yang masih curi-curi semua ganti. Gak ada 4 bulan ini ini Pak. Sehingga saya membuat ini Mas, kemarin bulan Februari ya, saya coba membuat sayembara kepada seluruh perwira atau Babinsa, siapa yang paling cepat nanti akan saya dapat reward dari saya. Gitu. Ya alhamdulillah Mas. Saya membuat sistem yang gitu. satu titik di daerah Desa Nambaan itu dalam jangka waktu 1 bulan pengerjaan. Selesai. Luar biasa. Tapi ya kita memang benar-benar nggak tidur sih. Kan itu di luar dari target dan itu memang tidak dianjurkan oleh Agridas. Tapi kita tidak keluar dari spek. Semua bahan material itu tidak keluar dari Quality spek. control tidak bermasalah. Sehingga Mas Bendot tahu nggak? Sampai saat ini Babinsa saya, perwira-perwira saya itu selain korpsnya itu infanteri, arhanut, armet, bekang, perlengkapan, CKE, itu semuanya ada plusnya. Plus seni. Jadi plus seni konstruksi. Jadi karena beliau-beliau ini tahu bagaimana cara bangun, bagaimana menyesuaikan spek sesuai DED, itu tahu semuanya. Skill baru. Skill baru itu. Siap. Ya meskipun ini benar kan tahu. Tahu. Tambah ilmu. Jadi Pensiun jadi pemborong ya. Berarti itu kira-kira kalau holo ukuran berapa? Siap. Hulu ukuran Yang di ininya 4 kali 4. Nah, ketebalannya
ketebalannya kurang lebih dua. Betul Mas? Itu. Betul. Cocok lolos ini. Kontraktor ini lagi. Ini kan sama ngerti sudah umroh nih. Kan gitu bonusnya ya. Jadi Lanjut, Mas. ya kalau memang ada indikasi ada yang membicarakan atau yang Bergosip. menggosipkan kalau kita ini ada penyelewengan, mengambil fee dan lain-lain, saya rasa jauhlah dari perhatian itu. Ya kasihan Babinsa saya Kasihan ini aja, 24 jam. 24 jam. Kenapa? Karena saya itu nggak punya jam. Ya, jam berapapun saya mau habis kemarin lebaran, apa tuh bulan puasa, mau sahur saya datang, mau ini, habis sholat tarawih saya datang, karena mereka ini kasihan. Dan masih banyak program-program yang lain. Makanya sudah disampaikan tadi, program gerai ini bukan proyek, tapi program. Karena ini tidak ada tender. Ya, semua atas kendali saya selaku kalakiat. Begitu. Sehingga para Babinsa sampai ada yang viral, Babinsa jual beli titik katanya. Tidak bisa. Semua itu pasti lewat saya sebagai dandim. Tidak bisa. Jadi orang-orang yang mungkin memanfaatkan atau mungkin ada yang memelintir hal itu, Silakan dikonfrontir ke penyiaran langsung. Silakan bertanya langsung. Pak David membuka diri. Saya bersedia untuk menjawab dan saya akan menjawab secara detail semuanya terbuka. Mungkin itu ya, Mas Bedor. Ya, siap. Dari saya, kalau ada lagi yang mau Ya, ditanyakan, ada mungkin sedikit tambahan saja. Karena kan KDMP ini kan program strategis nasional yang pertama. Jadi warga itu sebenarnya kan masih agak bingung, masih awam. Penyelenggara sudah menguasai. Cuman komunikasi dan sosialisasi, karena kedepannya kan saya baca itu kan banyak sekali program-program yang luar biasa membantu masyarakat. Sampai ada Baitul Mal segala macam, nanti juga kedepannya ke sana. Itu kan paling tidak komunikasinya ke warga mungkin lebih ditambahkan nanti. Entah seperti apa, biar warga juga tercerahkan. Poinnya seperti itu. Pak Kasem, mau nanya? saya menyampaikan intinya komunikasi. Apapun itu mohon disampaikan atau ditanyakan kepada saya selaku yang tertua atau yang dituakan selaku kepala pelaksana kegiatan, langsung saja. Contoh seperti pemilihan perangkat atau karyawan dari KMP ini. Jadi itu nanti ada 18 orang. Dari 18 orang itu, satu dipilih profesional melalui rekrutmen SBPI oleh kementerian, oleh Agrinas. Itu melalui beberapa persyaratan khusus rekrutmen. Contoh, umur maksimal 35 tahun. Kemudian ada rekrutmen kesehatan. Seleksi kesehatan. Seleksi psikologi. Bahkan IQ-nya Harus di atas. harus minimal 110 EQ ya. Kalau lulus. Nah, minimal. Nah, Usia kemudian juga lewat. usia 35. 35 minimal, di bawah 35. Dia penanggung Tidak jawab lebih nanti dari ya, 35. ya. Itu sebagai manajer. Manajer. Kemudian ada 6 orang yang dipilih melalui Agrinas, di mana nanti Agrinas yang akan mengajari. Agrinas yang akan memberikan training BIMTEK-nya kepada 6 orang itu, diantaranya 2 orang sebagai wakil manajer, 2 orang sebagai kasir, 2 orang sebagai staf simpan pinjam, unit simpan pinjam. Jadi ada 3 unit itu yang memang harus nanti Agrinas nanti yang mengajari. Kemudian ada 11 orang lagi, nanti Pak Kades, nanti mungkin Pak Kasun atau Babinsa yang mungkin dia dinilai di desa itu masyarakatnya yang cakap, yang tidak mempunyai permasalahan hukum ya, itu ya Pak Kades sendiri nanti yang bisa merekomendasikan untuk yang direkrut. bisa merekomendasikan untuk, karena koperasi ini kan punya desa, sehingga nantinya selama kurang lebih beberapa bulan, beberapa tahun, nanti untuk kepastiannya nanti akan diberitahukan. Yang pasti nanti akan diajarin dulu bagaimana mekanisme, bagaimana prosedurnya untuk mengelola koperasi desa kelurahan ini.
begitu. Ya Pak, jadi tidak semuanya dari pusat nggih. Dengan berarti punya wewenang untuk merekrut putra-putra terbaik dari desa gitu. untuk diberikan. Bisa. Untuk khusus pimpinan tadi memang diputuskan soalnya supaya tanggung jawabnya besar, Profesionalitasnya, maju, visioner. profesionalisme. Potensinya itu. Ya. Nah, tapi juga tetap mengakomodasi karena ini tetap wilayah dan milik penjenengan. Saya pikir sudah komprehensif itu. Nah, Iya, eh, itu Pak Kades. Nanti ya. ya. Semoga nanti lebih banyak informasi yang berkembang dan kita yang di sini mendengarkan, warga yang belum tahu mungkin mendengar podcast kita juga oke. Ya. Jadi saya pikir itu ada tambahan Pak? Cukup? Cukup. Saya pikir cukup. Ya. Mas Priyo monggo. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ya pertemuan ini awal. Ya. Saya yakin banyak juga karena kearifan masing-masing desa ini berbeda. Ya, kultur masing-masing masyarakat ini beda. Mungkin juga pola aktivismenya masing-masing masyarakat juga beda karena kembali pada sumber daya manusianya masing-masing. Jadi persepsi itu sama saja. Intinya satu kalau di dalam dunia aktivisme seperti kami ini, prinsipnya satu. Tidak ada satupun aturan atau hukum apapun di dunia ini yang bisa mengatur pikiran orang. Yang diatur hanya alat untuk ekspresi pikiran kita. Tangan kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, semua diatur oleh negara ini melalui aturan. Makanya hari ini sah-sah saja mulut-mulut mereka, jari-jari mereka ya membuat persepsi, opini, segala macam sah-sah saja. Tapi prinsip dalam hukum siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Mungkin kita masih kompromistis lah dengan keadaan ini, kita coba edukasi dengan pola-pola seperti ini dulu. Kita lakukan opini-opini yang tidak sesat dari ini ya, opini yang benar-benar berbasis pada data dan fakta. Sehingga mudah-mudahan pertemuan hari ini ya kita akan diberi kelonggaran terus oleh Allah untuk menyikapi apapun perbedaan di luar sana, bagian dari kultur bersamaan. Itu saya Mas Bendot, tapi saya yakin sebagai aktivis anti korupsi di Kediri, saya yakinkan betul korupsi itu ada, tapi sangat kecil untuk ada. Ada yang lebih besar di luar sana. Masyarakat itu prinsipnya something by origin, bukan proses by origin. Masyarakat awam taunya hasilnya piye. Gak peduli prosesnya, gak bisa jangan berantasan. Jadi ada orang tahu turun, wes urusamu. Ini seperti sukses. Ya intinya masyarakat seperti itu dan sukses itu bisa kita lihat hari ini. 9 tahun dana desa apa wujudnya? Ya, saltingnya apa? Hasilnya apa? Masyarakat nilai sendiri. Tapi faktanya belum ada 1 tahun KDMP, Inpres Presiden, PSN Presiden pertama, hasilnya sudah seperti ini. Bagaimana sampai bisa bayangkan 4 tahun ke depan? Terus gak muat gedung ini dengan aset-aset yang lain. Sehingga marilah kita gunakan nalar kita, logika kita berpikir, mindset kita berpikir. Prosesmu piye, opo piye terserah. Yang penting hasilnya hari ini masyarakat bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Terima kasih atas semuanya. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kediri Raya, lebih khusus masyarakat Wonorejo, tadi tinggal kita di Wonorejo, kami akan datang di tempat-tempat yang sama, di tempat yang lain. Kapan itu? Seperti konsep Pak David tadi. Siap bonus. Sekali lagi terima kasih kami atas nama kru Salam Desa mengucapkan mohon maaf apabila ada kurang nyaman atau kurang pasan dalam pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam desa. Salam dari desa.